Ini fitnah saudara, fitnah. Dan yang terlibat ini macam-macam. Ada yang nggak ngerti nasab, asalnya dia ini sebenarnya artis. Saya nggak tahu namanya siapa itu. Katanya Raja Dangdut. Raja Dangdut itu penyanyi, dan penyanyi itu gak bagus lah. Nyanyi itu kalau keseringan menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran di dalam pertanian. Munafik. Jadi orang suka nyanyi munafik. Masa orang munafik mau dijadikan rujukan? Yang bener lah. Bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Kemudian bughdu ahlil bait difak. Cinta keluarga Nabi munafik, akhirnya gabung sama-sama munafik. Gak bisa menjadi rujukan. Yang seperti ini memang harus para ulama, dan para ulama kita sudah menyatakan ijma tentang nasab sadah Ba'alawi. Oh, lagu Sebujur Bangkai lebih bermanfaat untuk didengarkan ketimbang 70 ceramah-ceramah Habib yang khurafat-khurafat itu yang tidak ada manfaat untuk umat Islam. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wa kafa bil mauti wa'idha. Cukup dengan kematian sebagai penceramah, sebagai penasehat. Tentunya bagi yang mendengarkan langsung ingat mati itu Bang Haji. Walaupun ketika mereka mengingat mati kakinya masih bergoyang. Mati juga gua biarin. Cinta ahlul bait ini penting. Mengapa? Pemersatu kita umat Islam, pengingat kita agar kita senantiasa ingat kepada Rasulullah. Makanya sabda Rasulullah SAW, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku karena mencintai aku. Mencintai karena Allah, benci karena Allah. Ketika orang yang kita benci ini bertaubat, selesai, kita akan cinta dia. Artinya apa? Yang dibenci itu bukan physically, tapi akhlak. Bukan karena dia alim, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia khair, sering ngasih. Karena kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh-bodoh kita benci. Gak boleh itu. Bukan orangnya secara fisik, tetapi kelakuannya. Buktinya ketika orang-orang yang ya katakanlah tidak baik, ketika dia bertobat menjadi orang baik, maka muncullah cinta karena Allah. Sebelumnya kita benci karena Allah. Kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nakal kita benci, gak boleh. Ada doktrin tentang ahli bait, jangan membenci ahli bait. Siapa yang benci ahli bait? Ahli bait itu adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyiduna Al-Hasan, Sayyiduna Al-Husain. Siapa orang yang berani membenci 5 orang ini? Lah mereka ini para balwi bukan ahli bait, turunan Nabi aja bukan kok. Jangan dibenci. Karena cinta, habaib yang nakal-nakal diajak untuk menjadi orang soleh. Bahkan kita dianjurkan untuk mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Kalau misalnya kita membenci Ba'alwi karena kelakuan mereka, itu dibolehkan. Kelakuan mereka yang tidak sesuai syariah. Misal kita menganggap mereka tidak sesuai syariah, kemudian kita benci orang itu karena tidak sesuai syariah atau merugikan umat Islam, maka membencinya ini berpahala. Itu caranya. Kita ini harus apa? Cinta kepada para habaib, tetapi yang konstruktif ya, yang membangun. Artinya kalau yang alim diposisikan sebagai ulama, menjadi panutan. Yang tidak alim ya dicintai aja lah. Enggak benci ternyata boleh nih. Oh, kan ada al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Okay. Ada cinta karena Allah, ada benci juga karena Allah. Tapi jangan mempersekusi gitu ya. Ya. Membenci boleh tapi tidak mempersekusi. Jangan, itu persekusi itu kelakuan orang primitif yang memalukan. Masalah nasab, pesan saya, tolong sikapi ini dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih, ya, karena hal ini sudah meluncur di kalangan masyarakat.
bahwa adanya menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman berdasarkan penelitian ilmu nasab dari abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, yaitu turunan Rasulullah. Secara filologi, ilmu sejarah kemanusiaan, tidak ada bahwa orang Yaman itu adalah orang Arab, bukan orang Arab. Secara genetika terbukti bahwa kaum Ba'alawi genetikanya haplogrupnya G, bukan J1, bukan dari golongan Nabi. Nah, ini dari 3 sains ilmu pengetahuan ini jelaslah bahwa sampai saat ini terkonfirmasi dari 3 ilmu ini bahwa kaum Ba'alawi bukan turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Wa qala ta'ala aidan, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum." Sesungguhnya sesama orang beriman itu adalah saudara, maka damaikanlah sesama saudaramu. Jadi menyikapi soal ini jangan sampai terprovokasi untuk berantem, nggih? Paham nggih? Dengan adanya isu ini, mari kita tetap jaga ukhuwah Islamiyah. Bagi kaum Ba'alawi, mereka saudara-saudara kita. Bahwa kalau mereka bukan turunan Nabi, so what? Nggak ada masalah, betul? Karena kita akan mati tidak membawa nasab. Yang kita bawa adalah takwa dan amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Hai manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa. Dari bangsa-bangsa aku jadikan kamu bersuku-suku. Lita'arafu, saling mengenallah. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketinggian derajatmu di sisi Allah adalah takwamu. Amin. Oke. Sepanjang Indonesia ini berperadaban dari zaman Hayam Wuruk, zaman Raden Wijaya sampai sekarang zaman Pak Jokowi dan bentar lagi zaman Pak Prabowo, nggak ada itu persekusi itu dilakukan oleh orang-orang Jawa. Orang Jawa, orang Sunda kalau ada masalah nggak ada yang bawa-bawa orang datang ke rumah orang itu mempersekusi, nggak ada itu. Itu bukan adat istiadat peradaban orang Nusantara persekusi itu. Itu peradaban orang barbar, orang primitif yang memalukan ada di Indonesia. Oke, ini perlu saya klarifikasi nih. Tadi bahwa benar, menyintailah karena Allah, membencilah karena Allah, tapi bencilah kelakuannya gitu. Jangan benci, jadi orangnya susah kagak nih. Benci kelakuannya, kita benerin gitu supaya kita nggak benci gitu ya. Jadi kalau kelakuannya sudah tidak menimbulkan kebencian, maka muncullah kecintaan karena Allah. Kira-kira seperti itu kayak ya. Nggak tahu deh. Karena begini Bang Haji, ada apa namanya itu orang meninggal di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah mau menyolati. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini punya ada masalah enggak gitu. Saya lupa itu masalah apa. Kemudian Rasulullah tidak jadi. Itu membuat sebuah pelajaran kepada masyarakat agar tidak mengikuti kelakuannya itu. Yeah. Nah, itu adalah kan udah meninggal ini orangnya salati aja sih, kasihan kan, kagak begitu. Untuk apa namanya mengatakan benci itu ada yang diperbolehkan. Bahkan kita apa namanya diperbolehkan untuk membicarakan orang-orang yang berbuat jelek itu. Kan kita membicarakan bukan membicarakan namanya, orangnya kan. Kan yang punya hati orang kan. Nah, itu diperbolehkan.
dalam kitab Qami'ut Tughyan ada beberapa item di mana kita diperbolehkan membicarakan itu apabila ketika kita membicarakan itu ada manfaat bagi orang lain. Bagaimana tanggapan Kiai Mat mengenai buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alawiyah yang dikeluarkan oleh Rabitul Alawiyah? Ini berapa halaman ini, Masya Allah? 100 lebih Bang Haji itu. 100 lebih itu. Saya sudah baca Bang Haji. Sudah baca? Sudah baca. Cuma tidak saya tanggapi secara khusus karena saya sudah baca itu tidak menjawab tesis saya. Oh, gitu. Tapi karena kemarin ada framing jin itu di Nabawi TV bahwa sudah dijawab oleh Rabita, tetapi mereka tidak mau yang membatalkan nasab itu untuk mengungkapnya. Karena kenapa? Kalau diungkap itu sudah terjawab semua. Makanya saya kemarin bikin beberapa minggu yang lalu bahwa tulisan Rabita Alawiyah itu di dalam buku risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Alwi ini tidak menjawab apa-apa. Tidak menjawab apa-apa, dan kita bisa buktikan, dan kita sudah bikin sebuah tulisannya, itu bisa dibaca di RMINU Banten, bahwa tulisan Rabita Alawiyah ini selain hanya mengelak juga ada doktrin di